kepada Habib-Habib yang ada sekarang ini boleh keturunan Rasul. Ya, jangan percaya, bohong. Jangan percaya. Maka kami datang ini cuma hanya menyampaikan kepada antum, Ustaz, bahwa jangan pecah belah umat. Dengar dulu, antum dengar dulu. Ini forum kami dari Forum Alawiyyin. Cuma satu yang ana mau sampaikan, Ustaz. Jangan antum pecah belah umat. Jangan antum hina habaib, ya Ustaz. Kalau dia mengatakan keturunan Nabi, keturunan Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Kenyataan yang ada tidak. Dia nggak mengikuti Rasulullah SAW. Oleh karena tidak mesti keturunan Nabi kemudian jadi maksum masuk surga. Buktinya keturunan Nabi Nuh alaihissalam anaknya sendiri kafir. Sekarang umpamanya dia mengatakan keturunan Nabi, apa bedanya? Betul, di sana sini Habib kan manusia biasa. Tanya aja ke Habib. Habib siapa aja tanya. Antum manusia biasa atau manusia super bib? Pasti dia bilang kami manusia biasa. Tapi yang mahal itu nasabnya, Pak. Itu yang mahal. Melakukan perbuatan syirik, ziarah ke kubur wali-wali dan minta di sana atau kuburan Habib. Kemudian juga mengadakan bid'ah-bid'ah dan yang lainnya. Orang sesat jalan-jalan dia. Nggak tahu orang kebenaran. Antum mengikuti Habib puluhan tahun, apa yang antum tahu? Maka siapa saja yang meragukan nasab-nasab mereka para habaib, ini perlu diragukan. Udah kena fitnatut dajjal. Apa? Nggak tahu benar, nggak tahu Quran, nggak tahu tafsir, nggak tahu tauhid, nggak tahu manhaj, nggak tahu akidah yang benar, nggak tahu. Yang ada semua bid'ah, khaul, semua yang ada. Ini saya sampaikan seperti ini karena kita lihat kenyataan yang ada seperti itu. Kemudian juga orang diajak untuk kultus kepada dia bahwa dia paling mulia, bahwa dia ahli sorga, pasti sorga. Dari mana? Antum punya pembicaraan masalah Alawiyyin terhadap jid-jid kita ini, antum ungkit-ungkit bahwa kita bikin khurafat, kita bikin apa ini. Tidak semua habaib begitu, Ustaz. Habaib ini menjalankan dakwah misi daripada dia punya aslafun as-solihin. Antum mau masuk di mana ada habaib dari Sabang sampai Merauke. Yang baru-baru ini yang bikin perpecahan ini orang-orang baru semua. Sekarang yang kita mau bicarakan bukan urusan sekarang ini, tapi sebelumnya. Kalau dakwah ilallah, fadol, kita dukung, kita bawa ke daerah-daerah. Karena orang alim. Tapi kalau memecah belah umat, bilang habaib kufur, habaib ini syirik, bawa bidah, kita punya jid demi Allah, demi Rasul, bahwa ajaran ini hak ke NKRI, dan kalian ini tidak tahu Islam. Ini penipuan. Dalam Islam nggak boleh. Jadi ketika dia mengatakan demikian, konsekuensinya dia wajib ittiba Rasulullah. Kita mau ikut dia, kalau dia ittiba. Kenyataan nggak ittiba. Kalian ini siapa? Kalian ini tidak tahu agama. Kalau kita punya diri tidak Islam dan kalian, tidak turun ke atas, kalian ini kufur. Jangan pungkiri, Ustaz. Jangan pungkiri. Ente baru, anak bawa ente ke Ambon, anak orang Ambon, anak kasih lihat situs. Bagaimana anak punya jid 6 turunan, Husain bin Halid, Islam kan 1 pulau Uru. Itu yang harus kita tahu dong. Kalau sekarang beliau hina-hina habaib, ya kan, beliau hina-hina habaib, ya kami tersinggung dong. Sebagai keluarga Rasul tersinggung. Nah, ini yang harus sadari. Ini masyarakat umat Islam semua terluka. Jamaah tablignya semuanya. Buku yang dibuat beliau ini merusak. Tidak mengajarkan tauhid kepada Allah. Bahkan orang diajarkan untuk tawasul kepada dia, minta kepada Allah melalui dia, minta selamat melalui dia, minta obat melalui dia, semuanya. Sampai air putih pun minta kan dia. Kalau mau selamat nih air putih saya bacain. Selamat kamu. Diludahin dulu air putihnya. Yang mahal itu darah yang mengalir di tubuhnya. Ada darah Rasulullah SAW. Meskipun dia pemaksiat, meskipun dia tidak berilmu, kita hormati dia. Tapi kalau ada habaib, sudahlah Habib, dia berilmu, kita hormat kepadanya 2 kali. Hormat dia sebagai nasab, pewaris nasab Nabi. Yang kedua, pewaris ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terlalu berlebihan juga masyarakat mengagungkan mereka. Seandainya pun mereka betul-betul orang Nabi, ya buktikan dengan melakukan amal-amal saleh. Ketaatan kepada Allah, nggak ada bedanya. Hati-hati, di akhir zaman ini akan tambah manjak ke depan ini. Kelompok-kelompok atas nama agama yang mencoba menghancurkan ajaran cinta kepada zuriat Rasulullah SAW. Siapapun bisa. Keturunan Arab, keturunan Nabi, saya juga bisa bikin silsilah keturunan Nabi. Ya. Seorang Arab, keturunan Arab, bisa aja bikin silsilah keturunan Nabi. Tapi mau umat, nggak boleh. Tapi bukan itu, sekarang bagaimana dia melaksanakan ketaatan. Walaupun urusan duniawi, habaib bisa tengkar sama habaib, itu urusan mereka. Kita tetap cinta kepada mereka. Apa kata Nabi? Ahibbu
zurriyati hubban li. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Hadis ini riwayatnya hasan, bagus. Maka wajib mencintai zuriat Nabi. Tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi langsung masuk surga. Nasab itu nggak jadi ukuran. Bukan kebanggaan dia bawa keturunan Nabi atau di Ahlul Bait. Yang orang lihat bagaimana amalnya, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya. Meskipun dia dekat dengan Nabi, kalau dia tidak beriman, ya tempatnya neraka. Seperti Abu Lahab, Abu Talib, dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan di dunia ini, nasab yang terjaga itu nasabnya Habib. Karena Nabi sudah mengatakan, kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab pasti terputus kecuali nasabku. Semua sanad keilmuan akan terputus kecuali sanadku. Adapun urusan duniawi, habaib bisa tengkar sama habaib, itu urusan mereka. Kita tetap cinta kepada mereka. Apa kata Nabi? Ahibbu zurriyati hubban li. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Hadis ini riwayatnya hasan, bagus. Maka wajib mencintai zuriat Nabi. Bedanya kita dengan Syiah, kita tidak meyakini para habaib itu maksum. Apa arti maksum? Terpelihara dari dosa. Habib ya habib biasa. Yang mahal itu darah yang mengalir di tubuhnya. Ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia pemaksiat, meskipun dia tidak berilmu, kita hormati dia. Tapi kalau ada habaib, sudahlah habib, dia berilmu, kita hormat kepadanya dua kali. Hormat dia sebagai nasab, pewaris nasab Nabi. Yang kedua, pewaris ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati, di akhir zaman ini akan tambah manjak ke depan ini. Kelompok-kelompok atas nama agama yang mencoba menghancurkan ajaran cinta kepada zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul di sana sini Habib kan manusia biasa. Tanya aja ke Habib. Habib siapa aja tanya. Antum manusia biasa atau manusia super Habib? Pasti dia bilang kami manusia biasa. Tapi yang mahal itu nasabnya, Pak. Itu yang mahal. Dan di dunia ini nasab yang terjaga itu nasabnya Habib. Karena Nabi sudah mengatakan kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab pasti terputus kecuali nasabku. Semua sanad keilmuan akan terputus kecuali sanadku. Maka orang yang tidak punya guru dan melarang berguru, dia sudah terputus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi cuma ikut buku, yang ngarang buku berguru, dia yang baca buku tidak mau berguru. Dan yang kedua, tadi kita sudah singgung sedikitnya banyak. Nabi mengatakan Mahdi itu gelarnya, orang yang diguiden oleh Allah. Diguiden oleh Allah. Namanya kita sudah jelaskan arti ismu. Ism, apa arti ism? Ketinggian derajatnya, mewarisi ketinggian derajatku. Aku itu siapa? Kata Nabi. Kuntu nabiyan, aku nabi sebelum ada semua para nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi Musa berdoa, ya Rabb, tolong jadikan aku nabi akhir zaman. Kata Allah, udah ada wahai Musa. Nabi Musa terima, dia Nabi Allah, dia sangat faham bab ridha. Maka beliau mengatakan, ya Rabb, kalau begitu tolong jadikan aku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak pernah doa nggak dulu Pak jadi umat Nabi Muhammad? Enggak. Tapi Allah kasih hadiah Pak ya. Ini yang disebut nikmatul ijad. Nikmat diwujudkan sebagai umat Nabi Muhammad. Bersyukur nggak Pak? Maka Imam Nawawi bilang, ente kalau nggak bersyukur wujuduka zanbun. Wujudmu itu dosa kalau kamu tidak bersyukur.
Jadi kita sebagai umat Nabi sudah syukur, Pak. Maka saya bersyukur setiap saat, apapun yang terjadi, baik kata orang, buruk kata orang, kayaknya semuanya harus disyukuri. Nggak ada satupun yang, bahkan corona terjadi pun membuat kita lebih dekat kepada Allah. Coba, selama corona kita bisa ngaji online kan? Dulu nggak pernah ngimamin anak istri, itu bapak-bapak itu udah boleh ngimamin anak istri selama corona. Ya, ada rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat. Nggak ada yang buruk itu mindset. Kalau kita memandang dengan pandangan Allah, semuanya terlihat baik karena Allah itu telah mengatur sebaik-baiknya. Betul, fitnatul dajjal itu zahirnya terlihat buruk, tapi batinnya itu adalah kebaikan. Ujian bagi anak sekolah itu baik atau buruk, Pak? Nih contoh nih, kita kan maunya nggak anak kecil kalau dulu nih pada pengen bolos ujian kan? Tapi kalau kita paham nggak diikutkan namanya dalam ujian, sedih nggak? Sedih kita. Orang tua yang udah bayar SPP, nama anaknya nggak masuk dalam daftar orang yang mahasiswa ujian, gimana? Marah nggak? Bisa bakar sekolahnya, Pak, sekarang. Bisa gampar gurunya orang tua hari ini. Begitu tegaknya orang tua sama guru. Dia nggak bisa ngajar, udah minta tolong sama orang. Emang dengan SPP segitu bisa bayar guru? Nggak bisa, Pak. Rasulullah mengatakan, innama bu'itsu mu'alliman. Aku ini diutus sebagai guru. Maka hormatilah semua guru karena dia pewaris ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam.